saya Jacqueline HDP Telahung BC 211064 akan membentangkan pengenalan dalam video ini. Baiklah, cerita rakyat adalah sebahagian daripada sastra rakyat diperturunkan daripada generasi ke generasi lain dalam tradisi lisan. Menurut Fatimah Yasin, hasil kreatif daripada rakyat desa yang mempunyai bangsa dan kaum yang berbeza banyak memberikan teladan dan nilai murni yang dijadikan sebagai saluran pendidikan formal di samping menjadi penghibur pada masyarakat zaman dahulu. Pengkritik memerlukan ilmu dan kemahiran yang baik untuk membuat kritikan sastra yang kukuh dan berasas. Kritikan sastra berfungsi untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan karya tersebut. Tambahan pula, kritikan ini memberi ruang kepada penulis untuk membuat lebih baik dan memahami karya lebih mendalam. Nama saya Cynthia Clay Andrew, nomor metrik BC 211600193. Sinopsis dalam cerita peristiwa Batu Luang ini dikatakan berlaku pada suatu ketika dahulu di daerah Kuala Penyu. Malah cerita ini disamakan dengan cerita film Batu Bola Batu Betangkuk, yaitu film Melayu di Malaysia, di mana cerita ini mengenai sepasang suami istri yang baru sahaja melangsungkan perkawinan mereka di rumah pengantin perempuan. Kemudian, setelah beberapa hari mereka menaiki pelamin, maka mereka dikatakan ingin pulang ke rumah pengantin lelaki atau disebut Mayak Wagu mengikut bahasa suku kaum Dusun Tatana. Namun, semasa perjalanan balik ke rumah pengantin lelaki, sepasang suami istri ini singgah di pantai yang dinamakan Batu Luang. Tetapi, ketika berada di sana, keadaan tidak mengizinkan karena tiba-tiba angin bertiup kencang dengan awan menjadi gelap dan diikuti oleh hujan yang turun dengan lebatnya. Lalu, tanpa berpikir panjang, mereka pun berlindung di dalam sebuah gua yang dikenali Gua Batu Luang. Setelah hujan berhenti, mereka mula keluar dari gua tersebut, tetapi orang yang pertama keluar adalah pengantin lelaki. Malah, orang yang terakhir masih di dalam gua tersebut ialah istrinya. Sebaik sahaja pengantin perempuan ingin keluar dari gua tersebut dengan menghulurkan tangannya, kemudian dengan tiba-tiba tanah di dalam gua itu mendap dan runtuh. Si suami coba menyelamatkan istrinya dengan segala kudrat, namun wanita itu hanya mampu menghulurkan cincin perkawinan mereka, lalu lesap di telan bumi. Kemudian, dalam cerita ini, tema yang diangkat adalah pantang larang adat perkawinan Dusun Tatana. Seperti yang kita tahu, terdapat pantang larang selepas perkawinan yang mana ia turut diamalkan dalam kalangan masyarakat Dusun Tatana. Salah satu pantang larang perkawinan adalah dilarang untuk bersiar-siar atau berjalan melalui persisiran pantai dalam masa seminggu selepas berlangsungnya sebuah majelis perkawinan. Hal ini karena risau akan berlaku musibah kepada pasangan pengantin. Oleh itu, berdasarkan dari cerita peristiwa Batu Luang ini, yaitu malapetaka yang menyedihkan berlaku ke atas sepasang suami istri, di mana si suami kehilangan istrinya dalam gua Batu Luang. Peristiwa ini berlaku akibat daripada sepasang suami istri yang baru berkawin bersiar-siar di persisiran pantai. Dengan itu, mengikut cerita tersebut, maka pantang larang tersebut masih lagi diamalkan bagi mengelakkan sesuatu berlaku kepada pasangan pengantin yang baru sahaja melangsungkan perkawinan. Seterusnya ialah persoalan dalam cerita Batu Luang ini adalah menerima sesuatu kejadian itu dengan hati yang terbuka, di mana persoalan ini dapat kita lihat apabila seorang suami telah kehilangan istrinya akibat daripada malapetaka yang berlaku, yaitu ketika suami istri ini berlindung di dalam gua Batu Luang dan kemudian si istri pun lesap di telan bumi. Persoalan kedua pula adalah kasih sayang seorang suami terhadap istrinya. Kasih sayang sudah pasti ada dalam sesuatu perhubungan, terutamanya dalam hubungan suami istri, di mana kasih sayang akan muncul karena dua insan saling menyayangi antara satu sama lain. Namun persoalan ini dapat kita lihat apabila si suami kehilangan istrinya akibat gua Batu Luang itu.
Si suami sangat sedih dan kecewa akibat daripada peristiwa itu berlaku, karena si suami orang yang pertama keluar dari gua itu dan meninggalkan istrinya. Dari peristiwa itu kita dapat lihat si suami bertungkus lumus ingin menyelamatkan istrinya dari bencana tersebut. Tetapi apakan daya, si suami hanya mampu redoh akan ketentuannya. Nilai yang dapat kita contohi dalam cerita Batu Luang ini adalah nilai kasih sayang. Kasih sayang seorang suami terhadap istrinya yang dilanda malapetaka. Nilai kasih sayang ini dapat kita perhatikan ketika si suami bertungkus lumus ingin menyelamatkan istrinya ketika terkurung dalam gua batu luang tersebut. Di situ kita tahu bahwa si suami amat menyayangi istrinya. Nilai seterusnya adalah tanggung jawab. Dalam cerita ini, nilai tanggung jawab adalah ketika suami bertanggung jawab menjaga istrinya walaupun si suami melakukan kesilapan karena tidak keluar dari gua itu bersama istri. Manakala pengajaran dalam cerita ini pula adalah, janganlah kita melanggar pantang larang semasa baru berkawin. Hal ini akan menyebabkan malapetaka akan berlaku terhadap pasangan suami istri. Pengajaran dalam cerita ini dapat kita contohi karena pantang larang yang sudah dilarang tidak seharusnya dilanggar, karena musibah yang berlaku adalah kepada diri kita sendiri. Oleh itu, pasangan suami istri yang baru berkawin tidak seharusnya menjejaki persisiran pantai selagi perkawinan belum sampai seminggu, karena darah pasangan suami istri yang baru berkawin dianggap masih panas dan manis. Kritikan sosial adalah rakaman kehidupan yang menceritakan kehidupan masyarakat dahulu dengan pelbagai dimensi dan sudut pandangan manusia dalam realiti kehidupan manusia. Antara kritikan sosial yang terdapat dalam cerita Batu Luang di Kuala Penyu adalah kritikan aspek sosio masyarakat. Cerita ini menonjolkan kehidupan kaum dusun Tatana yang tinggal di Batu Luang. Kita juga dapat melihat pantang larang adat perkawinan pada waktu itu. Dalam cerita rakyat ini terdapat beberapa kabar angin yang mengatakan kenampakan gadis yang masih berada di Batu Luang, namun penulis juga ada mengatakan bahwa kehidupan masyarakat kian berubah. Seterusnya, tentang perkembangan ekonomi di Batu Luang di Kuala Penyu. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan sudah memajukan kawasan ini sebagai kawasan dan peranginan. Masyarakat yang tinggal di sana juga kaya dengan hasil-hasil laut, terutama musim sotong. Tambahan pula terdapat beberapa hasil laut yang ada di sana. Contohnya sotong gurita, siput laut, ketang, ikan dan udang karang. Kritikan pandangan adalah mengemukakan pandangan yang membina dan terhadap karya yang hendak dikritik. Setelah membaca buku cerita rakyat yang bertajuk Batu Luang di Kuala Penyu, cerita Batu Luang di Kuala Penyu mempunyai pengisian yang menarik dan mempunyai banyak fakta. Namun, cara penyampaian adalah lebih daripada huraian pemberian mengenai fakta. Plot cerita dalam buku ini adalah mudah difahami dan tidak rumit. Penulis mengutarakan cerita dengan dongeng yang terjadi pada waktu itu. Penulis bijak meletakkan keajaiban dan keanehan dalam cerita sehingga pembaca juga tertarik untuk membacanya secara mendalam. Pada pandangan kami, cerita ini amat menarik walaupun hanya sedikit folklore yang ada dalam isinya, tetapi berjaya menceritakan keunikan di Kuala Penyu itu. Walaupun batu bertangkup ini pernah diceritakan dengan versi lain, namun penulis berjaya menulis versi dongeng sendiri dengan berunsurkan budaya kaum dusun Tatana di daerah Kuala Penyu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrina binti Awang, DC 21160263. Saya akan membincangkan tentang kritikan saranan yang ada pada cerita Batu Luang ini. Yang pertama ialah kita sememangnya tahu terhadap cerita Batu Luang ini mempunyai unsur-unsur yang baik, di mana penulis telah mempunyai potensi yang baik, di mana dia telah menceritakan kisah cerita rakyat yang dipenuhi dengan nilai-nilai murni dan fakta-fakta yang menarik terhadap cerita Batu Luang di daerah Kuala Penyu ini. Yang kedua ialah cerita ini mempunyai imajinasi penggambaran yang baik, oleh itu ia akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui serba sedikit terhadap cerita Batu Luang ini.
Oke, seterusnya ialah kritikan sanjungan. Dalam konteks ini, penulis ada menyenaraikan beberapa tempat yang boleh dilewati semasa bercuti di kawasan Batu Luang. Hal ini karena kawasan Batu Luang ini juga mempunyai potensi dalam sebagai tempat peranginan oleh pelancong. Yang kedua ialah kawasan Batu Luang ini juga mempunyai pantai untuk dijadikan sebagai punca pendapatan rezeki bagi para nelayan. Oleh itu, penulis juga mengatakan bahwa pantai ini akan menjadi tempat utama para nelayan untuk mencandat karena terlalu banyak sotong yang terdampar di kawasan tersebut apabila musimnya tiba. Dan ia juga akan menjadi sebagai tempat cari rezeki kepada para nelayan di kawasan Batu Luang itu. Yang seterusnya ialah kawasan Batu Luang ini mempunyai tempat yang sangat indah karena pengunjung bukan sahaja berpeluang melihat keindahan pulau ini, namun pada waktu senja pengunjung akan menikmati dan membawa pulang berbagai jenis hidupan laut sambil menikmati pemandangan daripada senja. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sememangnya cerita ini telah memberikan kita banyak nilai-nilai murni dan pengajaran yang dapat kita pelajari. Salah satunya cerita ini menyimpulkan sebagai adat perkawinan yang sangat penting. Oleh itu, janganlah kita melanggar pantang larang semasa baru berkawin. Yang kedua ialah cerita ini mengunsurkan mistik-mistik dan gaib. Oleh itu, terdapat beberapa penduduk Batu Luang yang juga sering melihat kelibat seseorang perempuan yang seakan-akan duduk menanti kehadiran seseorang. Yang ketiga ialah keindahan alam pada Batu Luang ini juga telah menjadi lokasi kejadian yang menarik dan telah memberikan kita ilmu pengetahuan mengenai kehidupan laut dan pesisiran pantai yang ada pada lokasi kejadian.